Adanya kabar kepala desa yang ada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mengikuti bimbingan teknis di Provinsi Lampung. Setiap desa mengirimkan 2 orang, kegiatan itu sendiri dikabarkan berlangsung 3 hari, dan kegiatan dibuat bergelombang antisipasi kerumunan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan berlokasi di luar kota tersebut mendapat kritikan dari tokoh muda sekaligus aktivis jurnal Equinsyah, saat jumpa pers di kuliner Pemkab Banyuasin, Rabu tanggal 17 Juni kemarin. Dirinya menilai, ketika di luar terkesan pemborosan, namun jika di Banyuasin tentu akan membuat perputaran ekonomi di Banyuasin, khusus kuliner bisa ramai pembeli, tegasnya. Kembali ke BIMTEK, dari pantauan kami sejauh ini, tidak efektif, kenapa buktinya rata-rata Pemdes masih meminta bantuan kecamatan saat membuat laporan pertanggungjawaban. Tapi nak ngapain acara itu ada di Lampung, apa di Banyuasin kita tidak punya fasilitas itu? Mungkin kalau acara itu diadakan di Banyuasin, ada kosnya mungkin lebih rendah, cukup kita bayar tutor, pembicara, atau mentor. Nah, apa kita nak pergi ke Lampung itu? Kalau kepala desa nak jalan-jalan, perangkat desa nak jalan-jalan, cari duit pribadi lah. Hampir setiap kecamatan, para perangkat desa itu untuk membuat LKPJ itu masih menggunakan jasa, ada tenaga kecamatan. Artinya sama sekali tidak berhasil pelatihan-pelatihan di hotel-hotel besar, memakan biaya anggaran miliaran rupiah. Nah ini yang kita sayangkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa perangkat desa mengirim ada utusan dari desa ikut pelatihan itu yang memang manusia yang punya potensi. Mengapa saya katakan punya potensi? Kalau yang dikirim tidak pacak mengoperasikan laptop untuk apa? Setidaknya yang dikirim itu memang punya potensi untuk paham bagaimana tata cara pembukuan untuk membuat laporan LKPJ pemerintah desa itu. Kepala Dinas PMD Banyuasin, Roni Utama, membenarkan adanya BIMTEK para kades pihaknya tidak terlibat langsung, ketika hadir dalam rangka memonitor kegiatan tersebut agar dapat berlangsung sukses. Untuk berapa peserta yang ikut, besaran jumlah yang harus dikeluarkan kepala desa itu yang lebih paham pihak ketiga penyelenggara. Jadi sebenarnya mah ini kan di dalam waktu kita untuk melaksanakan taruhlah desa lah ya, meningkatkan kapasitas aparatur desa kan, itu memang dianjurkan kita melaksanakan pembinaan diantaranya adalah BIMTEK itu. Jadi BIMTEKnya ada 3 macam sebenarnya. Desa itu bisa melakukan sendiri, bisa juga melakukannya dengan lewat badan kerjasama antar desa atau melalui pihak ketiga. Nah untuk yang di Lampung ini itu ada penawaran dari pihak ketiga yang sudah disampaikan ke desa-desa. Jadi desa-desa yang sudah menganggarkan itu bagi yang memang punya anggarannya ya silakan dia ikut. Ini masalah tentang teknis penyusunan produk hukum desa. Karena memang aku anggap ini penting, karena sekarang ini banyak desa-desa itu yang memang belum terlalu paham untuk penyusunan produk hukum, padahal ini sangat penting. Iya, karena produk hukum ini kalau tidak dikeluarkan oleh desa, apabila dia melakukan hal-hal yang tidak diatur dengan produk hukum dia sendiri, maka itu bisa menjadi pidana, gitu. Ya contoh misalnya ada PAD dia misalnya dari hasil apa gitu. Kalau itu tidak ada disusun dalam produk hukum, itu jadi pungli akhirnya. Apalagi tadi masuknya dalam APBD. Nah itulah pentingnya sebenarnya supaya desa ini jangan jadi nantinya semacam ya bulan-bulanan lah dari oknum-oknum kan gitu. Nah itu. Nah, tentang masalah tempat sebenarnya itu relatif. Karena di Palembang juga kan kita sudah pernah mengatakan ya mungkin yang saat ini mungkin mereka pengen yang keluar dikit, dan yang paling jelas adalah tawaran dari si vendor pihak ketiga ini memang di Lampung gitu. Kalaupun ada ini Bang, kalaupun ada cerita yang mungkin kurang sedap, artinya dengan
pelatihan ini sejauh ini realisasi di desa belum begitu signifikan lakukan dari hasil BIMTEK pelatihan ini. Mungkin bisa dijelaskan apa memang mereka ini tidak begitu dapat memahami materi yang didapat atau seperti apa gitu? Sebenarnya kalau materi yang ini memang belum pernah mereka dapat. Ya belum ya. Belum pernah ya. Ya, Tahun lalu kan juga Kadis tidak melakukan BIMTEK. Karena tahun lalu itu BPD, itu pembekalan untuk BPD. Iya, iya. Jadi kita tidak pernah berulang dengan materi yang sama. Dan juga memang kalau kita mengharapkan secara instan, itu memang ya kita terlalu berlebihan lah. Karena kita tahu kan SDM yang ada. Tapi tidak-tidaknya mereka tidak terlalu buta terhadap aturan-aturan. Ya. Kalau kita mengharapkan dia akan menjadi seorang ahli hukum segala macam, ya terlalu berlebihan lah kita kira istilah bahasanya. Ya. Tapi tidak-tidaknya hak mereka untuk mendapatkan pelatihan itu memang dipenuhi. Karena sebenarnya, tapi aku lupa aturannya. Itu dari LAN, Lembaga Negara, itu aparatur pemerintah itu wajib melakukan peningkatan kapasitas minimal 20 jam. Gitu. Tapi aku lupa aturannya apa, itu ada itu. Minimal 20 jam. Tapi aku lupa kalau kau tanya aturannya apa, karena waktu pas aku iklan tim itu ke salah satu deputilan yang menyampaikan. Karena desa dan perangkat termasuk aparatur pemerintah, walaupun bukan pegawai negeri. Masuk. Kan gitu. Iya, misal aparatur pemerintah mereka ini walaupun bukan pegawai negeri sipil. Karena ASN ini kan ada yang PNS, ada yang P3K. Mereka ini walaupun bukan juga P3K, tapi aparatur pemerintah kan gitu, yang digaji oleh pemerintah. Itulah kira-kira. Kalau masalah hasilnya ya itu relatif sih. Kalau kita mau pukul rata juga nggak bisa. Tapi ada juga yang memang serius belajar ya ini bisa lah kira-kira gitu. Dan kami juga tidak tutup telinga sih terhadap kritikan nggak masalah. Ya, tapi juga tidak lagi menghambat program dan kegiatan yang ada. Gitu. Selama itu positif ya apa salahnya kan? Ya. Pak Kadis, kalaupun jumlah yang ikut dan mungkin nominal yang harus dibayarkan begitu, berapa banyak nih? Lalu pengetahuan saya dari yang tawaran itu. Kalau jumlah yang hadir itu kemungkinan sekitar 2 orang ya tiap desa, tapi aku belum dapat ini. Berapa tadi? 2 orang. Per desa? Ya, rata-rata 2 orang. Tapi aku belum tahu apakah semuanya mengirim atau tidak. Ya. Dari 285 desa, apa ngirim semua? Belum tahu. Belum tahu aku, karena kan itu kan mereka mendaftarnya langsung ke pihak ketiga. Siap. Jadi kami ini sekarang minta dilibatkan dalam rangka pengawasan. Lebih ke pengawasan dia kalau pengawasan. Jadi kami juga beberapa staf kami ikut hadir di situ untuk mengawasi kegiatan itu. Termasuk juga kami akan mengajak inspektorat nantinya. Siap. Jadi kita tuh di sini memastikan dia bukan jalan-jalan gitu. Iya. Ya kalau mau jalan-jalan silakan di luar jam pelajaran lah. Siap. Itu kira-kira ininya. Ya. Makasih Pak Kadis waktunya. Siap. Ya. Dari Banyuasin, Irawan, Adaberita.co mengabarkan.